Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nuaini dari kelas 2C Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi Islam dengan tema konsep harta dalam Islam. Harta dalam perspektif Islam. Harta merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan secara legal menurut hukum syara atau hukum Islam dan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun, karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara, bukan bebas mengelola secara mutlak. Konsep kepemilikan harta perspektif ekonomi syariah adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum, di mana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain melalui harta yang dimilikinya, karena di dalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain. Jenis-jenis harta. Jenis harta itu ada 5. 1. Harta berwujud. Harta yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat serta disentuh. Contohnya, tanah, rumah, mobil, dan emas. 2. Harta tidak berwujud. Harta yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya, hak cipta sebuah karya seni, musik, atau tulisani, hak atas penemuan atau inovasi, nama merek atau logo. 3. Hak keuangan yang nilainya dapat diukur dalam bentuk uang. Contohnya, saham, obligasi, dan tabungan. 4. Harta produktif. Harta yang menghasilkan pendapatan. Contohnya, bisnis atau investasi yang menguntungkan, lahan yang menghasilkan tanaman atau ternak, apartemen atau toko yang disewakan. 5. Harta konsumtif. Harta yang digunakan untuk konsumsi pribadi. Contohnya, makanan dan minuman, pakaian, barang-barang rumah tangga, alat elektronik. Kepemilikan harta dalam Islam. Itu ada 6 kepemilikan harta dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan Allah. Dalam Islam, segala sesuatu pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia hanya diberi amanah untuk memanfaatkan dan mengelola harta yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Allah. Kedua, kepemilikan individu. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta secara sah. Kepemilikan ini bisa diperoleh melalui warisan, usaha yang halal, hadiah, atau transaksi yang sah. Ketiga, kepemilikan umum. Beberapa sumber daya alam dan fasilitas umum seperti air, padang rumput, dan api dianggap sebagai milik umum dan tidak boleh dimonopoli oleh individu tertentu. Keempat, zakat dan sedekah. Harta dalam Islam juga mencakup kewajiban sosial seperti zakat, yang merupakan rukun Islam keempat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang mampu untuk diberikan kepada yang berhak. 5. Larangan riba dan gharar.
Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. 6. Pembagian warisan. Pembagian harta warisan diatur secara spesifik dalam Al-Quran, memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan ketentuan syariat. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.